Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Rifki Amrullah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 7 Malang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki KD yang ke-3.19 yaitu tentang menjaga kebersamaan dan saling menasehati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang menjadi hajat kita, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesuai judul kita, khutbah, tabligh, dan dakwah, kita awali dengan khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yahtubu khutbatan yang memiliki arti ceramah atau pidato. Yang paling umum di kehidupan kita adalah Jumat. Khutbah Jumat adalah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Lah, syarat dan rukun ini tidak boleh ditinggalkan sebab syarat dan rukun ini menentukan sah atau tidaknya khutbah, yang mana khutbah merupakan ibadah mahdoh yang sudah ada ketentuannya dan tidak boleh dirubah sekehendak kita sendiri. Sebenarnya dalam Islam itu ada banyak khutbah, di antaranya satu khutbah Jum'ah, kedua khutbah Idul Fitri, kemudian ada khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah nikah, bahkan khutbah sholat istisqa dan khutbah haji. Nah, orang yang menyampaikan khutbah itu disebut dengan khotib. Kemudian ternyata untuk menjadi khotib itu tidak serta-merta siapapun bisa, tidak. Ternyata ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat untuk menjadi khotib, orang yang menyampaikan khutbah adalah harus muslim yang sudah balik, artinya sudah dewasa. Kemudian berakal sehat, tidak boleh gila, dan taat beribadah. Ahli maksiat tidak boleh khutbah. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat dan rukun dan sunnah khutbah. Ini penting karena kalau kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya, maka kita tidak tahu khutbah kita itu sah atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas, baik badan, pakaian, serta tertutup auratnya. Jadi ketika kita khutbah itu mulai dari baju, badan, itu harus suci. Makanya mandi dulu, wudu dulu sebelum berangkat Jumatan. Dan syarat khotib yang keempat adalah fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Ini menjadi penting karena ketika khutbah maka yang disampaikan adalah ceramah atau wasiat, yang mana ceramah atau wasiat itu diambilkan atau dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Maka hampir tidak mungkin orang yang khutbah itu tidak paham atau tidak fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Dan andai itu terjadi maka orang menjadi tidak percaya. Bagaimana kita mau percaya wong yang khutbah saja tidak fasih melafalkan ayat atau hadis itu. Maka syarat untuk menjadi khotib yang keempat adalah fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan fasih mengucapkan hadis. Kemudian syarat yang kelima adalah memiliki akhlak yang baik. Nah, ini penting karena yaitu tadi, khutbah itu isinya adalah ceramah dan wasiat tentang keagamaan. Terus andai khotibnya itu tidak baik akhlaknya, kemudian dia berkhutbah mengajak kepada kebaikan, jamaah pun mencep, tidak mau mendengarkan, alah omong tok, tidak bisa dibuktikan khotibnya sendiri tidak punya akhlak yang baik. Nah, begitu juga dengan syarat khotib yang keenam, yaitu berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Karena ini menjadi poin plus. Jadi akan menjadi enak dilihat kalau khotibnya itu berpenampilan baik, rapi, sopan, kemudian akhlaknya baik, kemudian dia fasih melafalkan ayat Al-Quran maupun hadis, dia khotib itu orangnya sendiri baik. Maka ketika dia menyampaikan kebaikan, ketika dia berkhutbah, maka jamaah pun akan mendengarkan dan mau mengikuti wasiatnya atau mengikuti ceramahnya. Seperti itu.
Kemudian kalau tadi syarat menjadi khotib, orang yang menyampaikan khutbah, sekarang adalah yang kedua syarat khutbah itu sendiri. Khutbah boleh dilaksanakan apabila satu, setelah masuk waktu sholat duhur. Ini untuk sholat atau khutbah Jum'ah. Untuk khutbah yang lain berbeda lagi ceritanya. Kemudian yang kedua, khutbah disampaikan dengan berdiri. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Sebagaimana Jumatan pada umumnya, khutbah itu terdiri dari khutbah pertama dan khutbah kedua. Lah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini harus diisi dengan duduk. Di samping nanti Bilal mengucapkan sholawat. Kemudian yang keempat adalah khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan keras. Tujuannya adalah agar supaya seluruh jamaah itu mendengarkan. Jangan sampai khotib menyampaikan khutbahnya itu dengan suara yang ala kadarnya atau hanya bisa didengarkan sendiri. Nanti jamaah tidak mendengar, nanti menjadi rugi. Kemudian yang kelima adalah khutbah dilakukan secara berturut-turut atau tertib, yaitu dimulai dengan khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, ini ada urut-urutannya yang itu harus dilakukan secara urut, tidak boleh dipisah-pisah apalagi dibalik. Misalkan doa dulu terus duduk terus, malah nanti tidak sah, karena khutbah ini sudah ada tata cara atau aturannya sendiri. Kemudian yang keenam, suci dari hadas dan najis. Nah, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketujuh adalah menutup aurat. Tidak boleh seorang khotib itu mudo, tidak boleh. Ketok auratnya titik, tidak boleh, apalagi mudo, tidak sah nanti khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jum'ahnya pun menjadi tidak sah. Kemudian Kemudian yang ketiga adalah rukun khutbah. Kalau tadi syarat itu harus dipenuhi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah rukun khutbah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada, harus dikerjakan, dan jika tidak ditunaikan maka khutbah menjadi tidak sah. Nah, ini berkaitan dengan sah atau tidaknya khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus membaca hamdalah. Kemudian yang kedua adalah membaca syahadatain, syahadat dua, artinya syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kemudian yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat berwasiat kepada jamaah. Nah, wasiat ini yang tadi saya sampaikan berisi ajakan meningkatkan iman, wasiat ketakwaan, meningkatkan ibadah, serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima adalah membaca ayat suci Al-Quran. Ini harus ada, karena ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam tidak bisa lepas jauh dari yang namanya Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukumnya. Maka seorang khotib atau khutbah harus menyertakan ayat Al-Quran yang menjadi dalil atau rujukannya. Kemudian yang keenam adalah berdoa pada khutbah kedua. Lah, wasiat tadi itu disampaikan di khutbah yang pertama. Kemudian khutbah kedua isinya apa? Berdoa untuk memohonkan ampunan, kesejahteraan, keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang syarat, kita sudah membahas tentang rukun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya khutbah, sekarang adalah sunnah khutbah. Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dengan catatan rugi. Kenapa? Karena ada nilai pahala yang sebenarnya bisa diperoleh secara cuma-cuma. Maka kalau tidak kita usahakan, maka rugi kita, nggak jadi atau nggak sido oleh ganjaran, kan yo eman. Yang pertama adalah berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nah, jelas lah. Kemudian yang kedua menghadap ke hadirin kemudian mengucapkan salam. Ini sunnah. Karena sunnah sebenarnya khutbah boleh ngadep membelakangi jamaah, tapi yo gak oleh ganjaran sunnah, tur gak sopan. Wong kita itu menasehati jamaah kok kita
ndak ngadep jamaah, masa membelakangi kan ya ndak sopan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa fasih dan mudah difahami semua hadirin. Nah, kalau sampean sebagai orang Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Sampean sebagai orang Malang khususnya yang mayoritas berbahasa Jawa, boleh sampean menggunakan bahasa Jawa, tapi jangan bahasa uraan, bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh semua hadirin. Ojo kemenyek mentang-mentang sama anak SMK Negeri 7 kemudian sampean khutbahnya misalkan di Wagir, jamaahnya sepuh-sepuh sampean khutbah menggunakan bahasa Inggris, makmume gak ngerti babar blas iki, sesuk sampean didukne kok. Kemudian yang keempat adalah ringkas. Khutbah itu jangan berlama-lama, jangan terlalu panjang. Sedikit lugas mengena. Itu khutbah. Sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kelima, menghadap pada hadirin selama khutbah dan tidak berpaling ke kanan atau ke kiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keenam, berdiri sambil memegang tongkat atau busur. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan praktek khutbah dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah khotib berdiri di mimbar sambil mengucapkan salam. Jadi biasanya setelah adzan, kemudian sholat sunnah, setelah sholat sunnah qobliyah Jum'ah, kemudian ada Bilal berdiri, ya ma'asyiral muslimin. Nah, seperti itu sampai akhir. Nah, setelah itu khotib berdiri, ngambil tongkat dari Bilal itu, kemudian naik ke atas mimbar. Setelah naik ke atas mimbar, menghadap ke jamaah, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah salam, khotib tadi duduk, Bilal yang tadi kemudian mengumandangkan adzan. Setelah selesai adzan, Bilal duduk, khotib berdiri membaca rangkaian rukun khutbah yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Nah, ini bisa sama lihat ya, ini kursornya. Ini salah satu contoh, bisa menggunakan redaksi yang lain. Kebetulan hari ini saya menggunakan contoh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini adalah ucapan hamdalah atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membaca syahadatain, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, kemudian berwasiat takwa dengan membaca ayat Al-Quran tentang takwa itu sendiri. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, ini adalah bentuk wasiat takwa. Kemudian ayat Al-Quran yang menjadi dalil adalah qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian setelah itu biasanya diikuti dengan hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Nah, kemudian diikuti dengan wasiat-wasiat, kemudian ceramah agama, ajakan-ajakan kebaikan seperti itu. Memberikan wasiat, nah ini hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, dan hendaklah membaca Al-Quran dan hadis sebagai dasar menyiapkan khutbah. Jadi tidak boleh kita itu serta-merta, karena ketika berbicara tentang Islam, maka kita tidak boleh lepas dari segala sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, setelah itu selesai, kemudian diakhiri dengan khutbah, ditutup dengan ini, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Setelah itu kemudian khotib duduk, Bilal mengucapkan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kok enggak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu khotib berdiri lagi, khutbah kedua yang isinya adalah doa-doa
doa untuk seluruh umat muslim dan muslimat seluruh dunia untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oke. Dengan berakhirnya khutbah yang kedua, maka berakhir pula khutbah Jumat. Setelah itu Bilal berdiri, iqamah, khotib turun, langsung mengimami sholat Jum'ah yang jumlah rakaatnya ada 2 rakaat saja. Itu tentang khutbah. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh ini dasarnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, dari Rasulullah, walau hanya 1 ayat. Artinya apa? Perintah untuk menyampaikan kebaikan meskipun hanya 1 saja itu sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tabligh berasal dari kata balagha, yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan. Apa yang disampaikan? Nah, adalah kebaikan. Kemudian menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam tabligh yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang kebenaran agama Islam itu bisa disampaikan kepada objek dakwah atau mad'u. Tapi tidak ada tuntutan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Artinya jika sampai mendengarkan suatu kebaikan, sampaikan kepada temannya. Nah, tabligh itu artinya hanya menyampaikan. Nah, kalau di Indonesia ada istilah tabligh akbar, artinya ya dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan ajaran Islam itu dalam jumlah yang besar. Tabligh akbar. Nah, kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yada'u dakwatan, yang memiliki arti mengajak atau memanggil. Kalau tadi khutbah artinya ceramah, kemudian apa tadi? Khutbah, tabligh tadi menyampaikan. Nah, khutbah, ceramah, tabligh menyampaikan. Sekarang dakwah. Dakwah artinya adalah menyeru, mengajak atau memanggil. Menurut istilah dalam hukum Islam, dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, dakwah ini lebih berat daripada sekedar tabligh yang hanya sekedar menyampaikan, karena dakwah adalah mengajak. Mengajak artinya ya kita berangkat dulu, nah gitu. Jadi artinya kita harus baik dulu baru mengajak orang lain, seperti itu. Memberi contoh lah seperti itu. Nah, adapun metode dakwah itu berdasarkan surat Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat ini setidaknya kita dapat mengambil hikmah bahwa metode dakwah itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu yaitu berdakwah dengan menggunakan ucapan yang jelas, kemudian tegas, dan sikap yang bijaksana dalam menyampaikan dakwah tentunya. Kemudian yang kedua adalah berdakwah itu juga bisa dilakukan dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu adalah dengan cara memberi contoh, mengajak tanpa menggunakan kekerasan, seperti itu. Kemudian dan pengajaran, artinya kita memberi contoh, kemudian ayo melo aku koyo aku ngene lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah dengan mujadalah. Lah ini biasanya dakwah untuk apabila target objek dakwahnya adalah orang-orang akademisi. Jadi mereka lebih senang diskusi atau bertukar pikiran dan saling menghargai pendapat. Nah, seperti itu. Jika kita melihat sejarah dulu, Kanjeng Nabi Muhammad itu
menggunakan dakwah itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bil lisan. Nabi Muhammad ketika wahyu pertama turun, beliau menyampaikan kepada istrinya dulu. Kemudian beliau dakwah yang pertama itu kepada keluarga dan teman karib itu ya bil lisan, dengan lisan, ngomong-ngomong gini saja. Nah, kemudian setelah Islam berkembang, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan di Madinah beliau ditunjuk sebagai raja yang menjadi kepala negara waktu itu, negara Madinah. Setelah sebagai kepala negara, Nabi Muhammad itu berdakwah, mengajak negara-negara lain atau raja-raja lain untuk menyembah Allah itu dengan cara mengirim surat ajakan. Surat ajakan dikirim ke pemimpin sana, pemimpin sini, ajakan untuk berpindah agama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini yang paling jelas dan menjadi suri tauladan, yaitu bilhal, mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita kenal hingga detik ini ada namanya as-sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang pernah dipraktekkan oleh kanjeng Nabi, maka itu menjadi sunnah. Seperti ada yang memakai baju putih itu sunnah, kemudian puasa Senin Kemis itu sunnah, kemudian menjaga kebersihan, macam-macam. Pokoknya segala sesuatu yang pernah dipraktekkan oleh kanjeng Nabi itu disebut dengan sunnah. Nah, itu bedanya sunnah dengan hadis. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, boleh saman screenshot, kemudian saman garis bawahi terus kirim, Pak ini maksudnya apa, seperti itu. Atau boleh juga saman punya kasus lain, ada pertanyaan, saman tulis nanti, saman tulis di kolom komentar atau saman tulis di grup WA. Nanti insya Allah akan ada balasan dari Pak Rifki. Terima kasih. Oh ya, setelah ini akan saya buatkan peta konsep perbedaan tentang khutbah, tabligh dan dakwah, supaya anak-anak nanti mudah dalam memahami perbedaan antara oh ini khutbah, oh ini tabligh, dan oh ini dakwah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kesimpulan tadi, khutbah artinya ceramah atau wasiat tentang kebaikan, wasiat tentang keagamaan, wasiat tentang takwa. Kemudian yang kedua tabligh, tabligh artinya menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan atau kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah artinya mengajak pada apa? Mengajak pada kebaikan hingga akhir nanti kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, selamat dunia, selamat akhirat. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.